Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Sasa, si gadis cantik penjual bakpao. Kisah ini menceritakan seorang gadis cantik yang bernama Sasa yang tinggal di sebuah desa dan hanya hidup bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal, sehingga ia menjadi tulang punggung keluarga. Bakpao dagangannya sudah mulai banyak peminatnya, namun dibalik itu semua menyimpan suatu cerita yang sangat pilu. Ia ditemukan tewas di jalan setapak di tengah hutan. Namun sebelum kita melanjutkan cerita ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota yang bernama Desa Sukawangi, hiduplah seorang gadis yang bernama Sasa. Dikenal sebagai penjual bakpao keliling yang ramah dan murah senyum. Ia gadis sederhana yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya telah lama meninggal, sehingga Sasa menjadi tulang punggung keluarganya. Dengan keterampilan memasaknya, ia mulai berjualan bakpao keliling. Warga desa sangat menyukai bakpao buatan Sasa yang konon memiliki rasa yang khas dan berbeda. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Sasa sudah sibuk mengadoni adonan di dapur kecilnya. Warga desa menyukai bakpao Sasa bukan karena rasanya yang lezat, tapi juga karena keramahan gadis itu. Sasa sering memberikan bakpao gratis kepada anak-anak kecil yang tidak mampu membeli, membuatnya semakin dicintai oleh warga. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui banyak warga. Beberapa pedagang di pasar desa tidak menyukai keberadaan Sasa. Mereka merasa usahanya mengurangi pendapatan mereka. Salah satu pedagang, Mbok Karni, bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Sasa. Anak itu terlalu sok murah hati. Kalau terus begini, daganganku bakal sepi, gerutunya di depan warungnya. Suatu malam, Sasa harus pulang lebih larut dari biasanya karena bakpaonya baru habis menjelang maghrib. Saat melewati jalan setapak itu, menghubungkan pasar dengan rumahnya, suasana sangat berbeda. Angin berhembus kencang, dan suara binatang malam terdengar lebih nyaring. Sasa merasa seperti diikuti, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Keesokan paginya, warga digemparkan oleh penemuan tubuh Sasa. Ia tergeletak di tengah jalan setapak dengan luka memar di lehernya. Sudah dicekik, keranjang bakpaonya terbalik, isinya berserakan. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Sasa menjadi korban perampokan. Tapi anehnya, uang hasil berjualannya masih ada di saku bajunya. Polisi pun segera datang dan mengevakuasi jasad Sasa untuk segera diotopsi agar tahu penyebab kematian gadis cantik penjual bakpao itu. Setelah kematian Sasa, suasana desa mencekam. Setiap malam, warga melaporkan kejadian aneh. Ada yang mengatakan melihat bayangan perempuan berjalan sambil membawa keranjang. Dan ada pula yang mendengar suara-suara lirih. Bakpao hangat dari kejauhan. Setelah kematian Sasa, suasana desa mencekam. Setiap malam, lurahnya melaporkan kejadian aneh. Pak Kepala Desa mencoba menenangkan warga. Ia meminta semua orang tidak keluar malam-malam dan memasang lampu di sepanjang jalan desa. Namun, semua itu tidak menghentikan teror. Bahkan, beberapa orang mulai sakit mendadak setelah mengaku melihat bayangan Sasa. Rosi, sahabat dekat Sasa, merasa ada yang aneh dan tidak beres. Ia yakin ada hubungannya
antara kejadian-kejadian aneh itu dengan kematian Sasa. Rosie ingat bahwa sehari sebelum kematiannya, Sasa sempat bercerita bahwa seorang memintanya untuk tidak berjualan. Namun, Sasa tidak menyebut siapa orang itu. Rosie mulai menyelidiki. Ia mendatangi rumah-rumah warga yang diduga tidak menyukai Sasa, termasuk Mbok Karni. Di sana ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah cincin dengan batu merah yang sering dipakai oleh Mbok Karni. Rosie teringat cerita salah satu warga yang mengatakan bahwa malam sebelum kematian Sasa, ia melihat Mbok Karni berjalan tergesa-gesa di jalan setapak. Malam harinya, Rosie nekat untuk pergi ke tempat Sasa ditemukan tewas. Ia membawa lentera dan bunga, mendoakan untuk sahabatnya itu. Saat berdiri sendiri, Rosie mendengar sesuatu yang lirih. "Rosie, tolong aku." Sosok Sasa muncul dengan mata penuh kesedihan. "Aku dikhianati, Ros. Orang yang memakai cincin batu merah itu membunuhku. Ia tak suka aku berjualan," bisiknya. Sebelum menghilang, Sasa menunjukkan petunjuk terakhir. Cincin itu ada noda darahku. Keesokan harinya, Rosie segera melapor kepada Pak Kepala Desa dan bersama warga desa mendatangi rumah Mbok Karni dan menanyakan keberadaan cincin merahnya. Mbok Karni panik dan mencoba mengelak. Tetapi pada akhirnya ia mengaku jika ia telah membunuh Sasa di hutan. Ia membunuh Sasa karena merasa cemburu kepada Sasa yang selalu mendapatkan pelanggan yang ramai dan perhatian dari warga. Dalam emosi yang tak bisa dikontrol lagi, ia mencekik Sasa hingga tewas dan meninggalkan jasadnya di tepi jalan setapak. Polisi pun segera datang dan menangkap Mbok Karni untuk segera dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Setelah pengakuan Mbok Karni, teror di desa perlahan menghilang. Sosok Sasa tak lagi muncul, seolah ia telah menemukan kedamaian. Namun, warga desa tak pernah melupakan tragedi itu. Jalan setapak tempat Sasa ditemukan kini diberi nama Jalan Sasa. Dan sebagai penghormatan, warga desa membangun tugu monumen di tempat tersebut. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah iri hati akan membawa kehancuran. Rasa iri hati dan dengki dapat mendorong seseorang melakukan hal buruk yang akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. Mbok Karni yang iri terhadap kesuksesan Sasa justru merusak hidupnya dengan melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kemudian, kebaikan tidak selalu mendapat balasan yang adil. Sasa adalah gadis yang baik hati, namun kebaikannya tidak membuatnya terhindar dari kejahatan. Hal ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi kita tetap harus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, dan kebenaran akan selalu terungkap.